kamu nggak usah khawatir buat hari-hari esok gitu. Masa depanmu udah dibentuk sama Tuhan gitu. Terus aku nangis banget kayak kok bisa-bisanya Tuhan tahu gitu, kayak Ini yang sedang aku ini yang sedang aku gumulkan sama Tuhan, lagi sedang banyak pikiran buat ini gitu. Karena sudah mau lulus ya. masalah overthinking, mental health gitu tuh ya solusinya lo harus datang ke Tuhan gitu. Benar. Karena Tuhan pasti memberikan masalah supaya kamu tuh siap untuk kedepannya yang lebih baik. Lebih dewasa tentunya. Iya benar. Waktu itu aku nangis. Tuhan kenapa dijawab betulan? Kenapa dijauhin betulan? Ternyata setelah putus aku lihat-lihat, oh gitu. Makasih ya Tuhan. Makasih, ternyata lebih cepat gitu. Tuhan kasih petunjuk gitu sama aku gitu. Ternyata yang kemarin aku bilang baik, yang kemarin aku ini dari Tuhan ternyata salah. Makasih ya Tuhan gitu. Wah. Yang ini. Ini untuk apa? Sosial media. Sosial media. IG, TikTok, YouTube. Nengoknya di situ. Sini. Buat Kalau scroll-scrollan gitu. ya, kalau ini khusus buat apa namanya? Lihat. Ya, it's okay. Ya. Ini SOS-nya, Oke. ini foto latihnya. Wes, siap. Thank you. Thank you lah. Mantap nih. For you. Oke, thank you. Nah, jadi ini untuk apa, teleponan dan segala macam. Nah, kalau yang ini Buat khusus video. buat konten. Tapi uploadnya tetap di situ kan, Bu? Iyalah situ. Dan memang itu khusus saja untuk. Oke, Agnes, thank you sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Hari ini aku siap dengarkan ceritamu. Jadi aku punya segmen baru di YouTube-ku. Apa tuh? Ini namanya Ngobrol Bareng Bung Jack. Oke. Dan orang pertama yang Diajak ngobrol diajak itu ngobrol gue itu ya. dirimu. Karena menurutku lu asik aja untuk ditampilkan di frame ini yang pertama. Jadi monggo boleh perkenalkan diri sebentar, umur berapa, dari mana, sekolah di mana, kuliah apa kerja? Aku tuh masih sekolah sih, masih Iya. SMA. SMA. Kelas Aku kira 3 aku udah loh. kuliah loh. Enggak dong, setahun Oke. lagi. Setahun lagi. Oke. Terus Ya udah. kuliah? SMA kelas 3. SMA. Di SMA 17 Batam ya, guys. SMA 17 Batam. Agak promosi dikit. Oh ya. Oh boleh sih, karena ini kan habis ini kan tahun ajaran baru. Oh udah lewat ya. Udah lewat. Masa Jadi- MPLS udah lewat. Oh ya. Jadi cantik-cantik begini udah punya pacar belum nih? Ngejek ini Abung, enggak, aku belum, baru putus aku tuh. Baru putus. Baru sebulan berapa ya? Sebulan lebih lah. Hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan. Juni kemarin soalnya. Ini kan udah Agustus ya. Gimana kok bisa putus tuh? Cewek cantik kok putus ya? Biasa. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Semampu Agnes cerita aja. Aku siap dengar lah. Kalau aku tuh putusnya alasannya sih memang udah salah jalur sebenarnya. Karena udah beda server nih Tuhannya. Oh, jadi beda agama lah. Iya. Agnes Kristen, sementara dia nih agama apa? Islam. Oh, Islam. Jadi 2 tahun nih lamanya, kita hampir 2 tahun. 2 tahun pacaran. Agustus ini harusnya udah tahun, Bung. Oh, ini nih. Jadi apa, anniversary 2 tahun pacaran ya? 25 ini harusnya. Oh, 25. Iya. Tapi sayangnya udah putus, yang nggak ada anniversary lagi dong. Nah, waktu kalian pacaran itu udah tahu belum beda agama? Udah, nah itu yang buat aku bingung. Kalau kau udah tahu kita beda agama, kau yang bilang jalani, terus kau juga yang putusin karena kita beda agama. So punya maksud apa? Ya kan, dia bilang mama bapak aku tak setuju kalau kita beda agama. Toh berarti awal kemarin kau bilang setuju itu maksudnya apa? Itulah. Tapi kan kata ini candaan aja, anekdot lah. Jadi nggak apa-apa pacaran beda agama, kan Tuhannya collab. Weh.
Apaan collab? Iya, Emang bisa kolaborasi. ibadah bareng. Emang Jadi, bisa ibadah bareng. Tuhannya dia sama Tuhannya kamu kerjasama gitu. Nggak Jadi, bisa. kalian dapat berkatnya lebih double. Beda dong. Emang Tuhannya kenal aku. Ibadah aja enggak. Oh iya. Oke lah, jadi udah putus. Jadi apa pembelajaran yang Agnes ambil dari cerita itu apa? Jangan buang-buang waktu sama orang yang salah. Yang dari awalnya udah tahu nggak bisa bersama, ya udah nggak usah dibilangin bisa jalani dulu. Nggak. Pokoknya jangan sampai punya pemikiran itu untuk kedua kalinya. Karena buang-buang waktu dan itu nyakitin. Oh iya. Iya. Dan kamu merasakan itu. Benar. Jadi sakit gigimu yang kemarin sama sakit yang ini lebih sakit yang mana? Sakit gigi lah, gila. Ini kalau sakit hati mah masih bisa jalan sama temen cowok gue yang lain. Oh iya. Kalau sakit gigi nih ke dokter masih sakit juga. Oh, oke. Agnes kelahiran tahun berapa, Nes? 2007. 2007. Berarti sekarang umur berapa? Masih 17 tapi aku bulan Oktober. Jadi mau 18 tahun ini. 18 tahun. Iya. Oh, berarti masuk Gen Z ya? Gen Z dong. Oh, Gen Z. Oke. Gen Z. Berarti nggak salah kita ngobrol sini karena memang Oke. salah satu targetku itu adalah mau ngobrol sama Gen Z sama Gen milenial aja. Nanti generasi di atas generasi Alpha nantilah. Cuman di sini aku lagi pengen ngobrol banyak, pengen dengerin pandangan, perspektif hidupnya Gen Z lah gitu. Itu soal percintaan, soal karir, soal masa depan. Apalagi soal orang bilang takut tambah dewasa gitu. Takut tambah dewasa. Suara kamu bagus ya? Takut kecewa. Suara lu bagus loh. Amin. Ikut idol lah. Apa-apaan sih? Nah, oke, kalau ngobrolin masa depan tuh kayak orang bilang takut tambah dewasa itu Agnes sendiri gimana? Takut nih? Pasti. Kenapa? Apa yang bikin kalian takut gitu? Takut masuk ke dalam masyarakat yang sangat luas. Kalau di sekolah itu kan masih kayak teman-teman bangun pagi, berangkat sekolah, pulang habis itu. Kalau ini kan harus memenuhi ekspektasi masyarakat, orang tua, keluarga, dan lain-lain lah gitu. Dan takut yang diharapin atau ekspektasi orang di sekitar itu nggak tercapai. Itu sebenarnya. Dan ekspektasi kita juga nih. Oh iya. Benar. Takut jadi pengangguran, takut nggak lulus di universitas yang kita mau, gitu. Itu ketakutan ya. Iya, benar-benar. Oh, dan Agnes sendiri kalau mikirin sampai di situ pasti malam nggak bisa tidur lah. Nangis sih. Oh iya, sempat nangis. Iya. Oh iya. Overthinking tentang masa depan karena bengong dikit aja nih. Tuhan, ini gimana ya orang-orang kok udah sukses, punya duit sendiri, aku bisa nggak ya Tuhan kayak gitu. Gitu tuh. Apalagi orang-orang sekarang pada punya iPhone. Bener, HP gue guys. Itu kameranya banyak tuh. Wis, 17. Oh gitu ya ceritanya. Oh jadi itu yang ketakutan. Nah kayak untuk jadi gini, katakanlah satu malam kamu lagi overthinking gitu ya, terus lagi kepikiran sampai nangis. Nah cara lu ngatasin itu sampai nggak nangis lagi gimana? Biasanya sih kalau aku tuh ya tarik nafas dulu nih kamar, Oke. kunci kamar pastinya, ambil Alkitab, doa sama Tuhan. Oh keren. Anak pelayanan. Anak pelayanan. Oh jadi setelah berdoa dan merasa lebih better lah. Iya lebih better karena udah ngobrol sama Tuhan ya. Tuhan gitu ya. Jadi kalau gitu aku tanya gini, kenapa pilihnya harus lari ke Tuhan? Karena kalau lari sama orang lain pasti dibilang cuma gitu doang. Oh. Aku udah pernah jalaninnya pun biasa aja. Oh. Gitu. Jadi memang dibuat kenyataan lagi nih, ditimpa kenyataan dan faktanya gitu. Harusnya biasa aja. Oke. Jadi sama kalau ya si kadang cerita ke teman atau ke orang tua atau ke orang lain perasaan kita tuh tidak tervalidasi kan gitu. Jadi kayak mereka malah ngugurnya pakai situasi mereka. Apalagi ngomong ke orang tua pasti selalu bilang, kami dulu pun. Iya benar. Aduh udah sampai kemana-mana itu nanti. Iya sampai karena melewati lembah dan gunung kalau mereka. Dan jalan terbaiknya ya lari ke Tuhan. Ya. Jadi kalau gue boleh tanya, siapa Tuhan buat seorang Agnes? Tuhan ya.
Definisi Tuhan itu apa ya? Ya, mau definisi atau lu kenal Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu baik banget ya buat aku. Aku dulu tuh aku memang lahir Kristen, tapi kurang dekat sama Tuhan. Oh, oke. Kayaknya udah ibadah aja. Aku tuh tumbuh imannya itu waktu aku pindah ke Sekina. SMP kelas 9. Jadi aku tuh merasakan oh Tuhan ini kayaknya wah baik banget ya di hidup aku, kayak semuanya berjalan lancar tanpa ada yang susah waktu itu. Walaupun ada yang susah, tapi kayaknya itu cobaan dari Tuhan supaya aku tuh bisa menjadi kuat, mentalnya terbentuk, hati terbentuk, mentalnya juga makin ke depan lah ya, menghadapi orang-orang. Oke. Jadi waktu pindah ke Sekina dan lu merasa lebih dekat sama Tuhan. Iya. Emang apa waktu sampai Sekina, emang apa yang kau dapat sana? Langsung ketemu Tuhan apa gimana? Enggak lah. Tuhan itu memberi banyak berkat, kayak sahabat-sahabat iman, pendeta rohani yang Pendetanya ini, yang kece gitu ya. kan? Siapa namanya? Victor untuk ini. Nggak apa, sekalian aja perkenalkan di mana alamat Sekina itu. Kayaknya kurang kalau dibilang kayak mana ya cara ngomongnya. Sungai Lekop Pokoknya di nggak? Sungai Lekop ya guys, Oke. di Batam ini. Ada nanti udah ada papan namanya, kalian tinggal nengok aja guys. Oke. Ya udah nanti gini, aku Lihat di sini ya, alamatnya contohnya di di sini bawah. ya. Oh ya, emang sih Sekina itu keren. Mm-mm. Aku berapa kali diundang pelayanan sana, suasana hominya itu dapat banget. Iya, adem. Sambutannya Orang-orangnya bagus, juga orangnya sangat keren. amat menyambut. Welcome. Itu karena pendeta yang kece itu ya. Benar-benar. Oke, Om Victor, Pak Wih, dan Bunda Ceni ya. Bunda guys. Ceni, dua orang yang Sangat memberkati. sangat memberkati. Berarti buat teman-teman yang ada di Dapur 12, Sungai Lekop, Sagulung, Batu Haji ya. Mm-mm. Bisa yang datang beribadah. Bisa datang join. Buat yang belum punya gereja juga, Yo. kita bisa ajak mereka untuk join di sana. Ibadahnya hari apa aja? Minggu doang. Kalau Sabtu itu ada ibadah konsel, tapi kita di Sekina ngomongnya keluarga Allah. Keluarga Allah. Dia beda-beda. Iya. Kalau buat yang bapak-bapak beda nih harinya, mama-mama beda. Tapi buat kamu yang intergen atau remaja, bisa banget datang Sabtu. Sangat promo sekali ya. Ada apa sih ya? Sabtu setengah 7 malam ya guys, Oke. on time. Ingat, On time. remaja harus on time. Iya. Tapi ngomongin on time itu aku pun tadi kan kita janjian jam 3 ya. Jam 4 Jam ya. 4, jam 4. Dan kamu on time juga ke sini. Wajib. Biasanya beberapa kaum ras terkuat Iya. yang saya kenal janjinya jam 4 nih. Nah, itu jam 4 baru dia datang dari rumah. Iya. Harusnya kan udah di sini Padahal ya. udah bilang OTW dari tadi ya. Jadi mungkin maksud dia OTW dari Rumahnya. bukan dari Jadi kamar tempat tidur ke kamar mandi, itu kan bisa jadi. Kok jadi cerita itu pula, nggak apa-apa sih. Oke, jadi ketika Agnes ke gereja di Sekina pindah dan merasa lebih better dan ketemu Tuhan, ketemu teman-teman circle yang bukan toxic lah, yang positif, iya gitu, benar-benar. yang bagus gitu lah. Nah, berarti apa namanya itu? Kok jadi lupa pula nih? Apa tuh? Mau tanya. Nah, selama Agnes beribadah itu ada nggak hal-hal yang bikin Agnes tuh satu kali, aduh aku bete nih, nggak usah gereja dulu nih hari ini? Atau enggak selalu semangat yang karena Agnes ini kan lihat vibes-nya itu anak yang selalu keren gitu. Berenergi ya. Iya, padahal aku pun nggak tahu kalau Agnes itu udah putus loh. Cuman vibes semangatnya itu Masih Iya. terpancar ya. keluarga Allahnya itu loh. Hehe. Allahnya itu kuat kali. Nah, itu gimana? Coba cerita. Pernah nggak satu masa kamu merasa Nggak mau ke gereja gitu ya. Kalau aku sih semenjak ibadah di Sekina ini belum ada punya pemikiran untuk nggak ibadah ke gereja karena sekalinya nggak ibadah tuh merasa rugi gitu. Apa ya khotbah hari ini kok nggak ketemu sama orang, harusnya kan ya habis ibadah ini kan ibadahnya memberkati. ya? Nah, habis itu aku dan teman-teman seiman aku tuh di situ nanti bakal langsung nyari jajan gitu kemana-mana. Jadi tuh kayak rugi Iya, banget. rugi banget kalau minggu gitu. ya. Jadi sekali dua gitu dapat firman dari Tuhan, dapat juga dari teman-teman gitu. circle-nya gitu ya. Benar.
Nanti kapan-kapan ajak aku lah ngobrol, Boleh, join boleh. sama Asal yang ngeluarin itu aja. apa tuh? Ah, gampang. Mana? Boleh, boleh. Pinjam dulu dah dong. Pinjam dulu dah. Ini banyak-banyak nih. Oke, gitu Agnes. Iya, benar-benar. Nah, itu tadi soal apa tuh? Kerohanian ya. Benar. Kalau cita-cita Agnes sendiri apa? Cita-cita. Ya. Dulu sih punya cita-citanya jadi pengusaha, jadi dokter, jadi ini. Kalau sekarang mah realistis aja. Penting punya duit. Penting. Punya duit. Oh ya. Kerjanya pokoknya nggak melanggar hak asasi manusia, agama, sama hukum. Oke. Contoh kerjaan yang melanggar hak asasi manusia, agama dan hukum. Mencuri. Mencuri. Tetap ngasilin duit. Mencuri kan? hati. Jadi LC. Oh ya, LC ya. Benar kan? Ya, ya. Sebenarnya secara hukum harusnya nggak ini ya, tapi secara Agama nggak boleh. benar. Kayak Nggak LC boleh. berarti nggak boleh. Nggak boleh. Terus apa lagi? Apalagi ya? Oke, lu sebagai perempuan memandang LC itu gimana? Apa pesan lu? Perspektifnya. Ya, perspektif lu soal itu. Kalau cara pandang aku menurut LC ini kan LC itu banyak ya jenisnya. Ada yang bisa Nggak sampai. tahu aku. Kalau aku setahu dia sampai nemenin kayak nemenin ngopi Aku kan doang. pendeta kan, kerjaan gue itu ya doa, puasa. Oke, tadi MC itu kerjanya apa tadi? Kerjanya itu beda-beda nih. Biasanya kita datang, Iya. dia bisa kayak nemenin doang, tempat curhat juga bisa. Oke. Kalau buat cowok-cowok bisa ya buat main-main enak-enak seneng-seneng gitu. Tergantung nih, tapi secara pandangan masyarakat sebenarnya LC ini udah salah gitu, udah Oke. buruk. Tergantung orang. Agnes tahu itu dari mana pengetahuan semacam itu? Pengetahuannya itu sosial media pastinya. Teman-teman juga Oh, gitu. teman Agnes LC? Enggak, oh iya enggak, maksudnya informasi dari teman. Oh, dari teman. Mereka ke tempat itu ada LC, oh gitu. Ternyata gitu ya LC itu. Dan di Informasi umum. Oke, di Batam ini banyak ya? Oh pasti. Gitu. Oke. Cantik-cantik lagi. Iya. Jadi apa namanya? Kerjaannya itu apa tadi? Yang dilarang agama, dilarang hukum, sama apa lagi tadi? Sosial ya tadi ya. Ya, pokoknya itulah. Jadi LC, terus sama satu apa tadi? Pencuri Terus apa lagi? dong. Apa lagi? Judi online. Judol. Iya. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kayak Kamboja gitu, Benar, jadi benar, admin benar. judol gitu nggak Benar, boleh. benar. Apa Nggak pandangan lu soal boleh itu? banget ya guys, kamu akan terjerumus di situ. Yes. Oh, Anda kayak Om Victor sekali ya ngobrolnya ya. Enaknya dong, Oh. iya kan papa. Yes. next day kayaknya kita perlu podcast bertiga deh. Boleh Karena Bapak banget. Anda itu harus datangkan di sini. Jadi apa yang Anda Agnes bilang saya harus konfirmasi ke Bapaknya, benar kan nih Pak? Gitu ya. Oke, Boleh banget. siap. Terus oke, judol. Itu nggak boleh. Boleh banget. Pinjol boleh nggak? Pinjol nih tergantung apa dulu nih. Buat kebutuhannya apa? Kalau cuma Boleh. buat seneng-seneng flexing dong, Ya. Mending nggak usah. Buat beli skincare boleh nggak? mending gak usah. Kenapa? Minta mama aja ya. Kalau mama bilang nggak ada duit nggak? Udah. Berdoa aja sama Tuhan ya guys ya. Semoga ada mujizat. Semoga ada yang memberikan uang. Kalau enggak kamu kerja part time aja gitu. Daripada pinjol-pinjol gitu. Nggak bagus soalnya. Takut kamu nggak bisa bayar, semuanya disita. Gitu. Anda wise sekali ya. Iya jelas. Perempuan itu selain cantik harus punya ini. Harus ada isinya ini. Emang ada perempuan yang cantik nggak punya ini? Kadang sih katanya ada. Ya kayak gitu ya. Cuman aku nggak mau seuzon aja. Pasti ada kelebihannya gitu. Kelebihannya ya. Oke. Nah, oke, kembali ke Topik utamanya. perpacaran tadi. Jadi Oh, ya. tadi setelah putus pelajarannya satu tadi apa namanya? Jam bom waktu. Jamu sama orang yang salah. Iya. Itu yang pertama. Jangan denial ya guys. Denial Kalau udah ya. tahu dari awal udah salah gitu. Lu salah satu orang yang denial gitu Iya. ya. 2 tahun lagi denialnya ya guys. No, nggak worth it ya. Pokoknya buang-buang waktu sama cowok yang nggak memperjuangkan kita di waktu
Itu. Tunggu, gue mau nanya. Emangnya di sekolah udah nggak ada lagi yang seiman atau di gereja Sekina nggak ada lagi yang seiman sehingga harus Nah, gini nih ceritanya nih. Kita ketemu di awal itu waktu kita MPLS. oke. MPLS baru daftar sekolah tuh, masa Ya. pengenalan lingkungan Ya. sekolah. Nah, kalau aku tengok awalnya nih kakak aku nih yang nanya si cowok itu karena di foto angkatan kan. Wait. Aduh, Oh, kerekam. Kenapa kakak? Kenapa tadi awalnya kenapa? Kakak lu yang yang minta gitu nih cowok nih kelas mana gitu. kakak perempuan. Kakak kelas. Oh, kakak kelas, Ya, bukan jadi kakak kandung. bukan dong, aku anak pertama nih. Oh, iya. Nah, terus. Dia nanya, ih ganteng nih adik kelas itu. Bisa lah gitu, minta nomornya atau kelasnya di mana gitu. 1, 2, 3 hari, kok tiba-tiba aku yang suka nih. Mana mukanya itu Chinese bro. Artinya kecantol sama kegantengan dia lah. Iya, bisa dibilang. Oh, itu jadi gue mau tanya. Jadi yang bikin lu suka sama cowok ini siapa? Apa? Apa ya? Gak tahu deh. Dulu tuh kayaknya masih awal. Mungkin dia yang pertama nggak ngerokok ya. Oke. Mungkin masih awal-awal kita kenal, belum kelihatan buruk-buruknya, belum kelihatan jelek-jeleknya. Jadi ya gitulah. Gitu. Jadi sama-sama pas di akhir-akhir, sebenarnya kalau di akhir-akhir udah kayak biasa aja, harus menerima semua orang itu punya kekurangannya gitu. Cuman si cowok ini ya gitulah. Oke, siap. Oke lah, itu udah masa lalu ya. Berarti udah 2 tahun, harusnya udah bisa. Putusnya baru dari kapan? Juni. Berarti baru 2 bulan ya. Pacaran 2 tahun, putus. Selesainya karena satu hal doang. Ya, kalau aku pacaran 2 tahun, butuh waktu 2 tahun untuk cari yang baru. Enggak, kalau aku 1 bulan. 1 bulan ya. Berarti udah berapa bulan ya? Ada 2 bulan kan? Berarti Berarti udah dapat baru dong? enggak dong. Cuman move on-nya cuma 1 bulan. Oh, 1 bulan aja. Kenapa? Mau tau nggak alasannya apa? Apa? Gimana sih caranya buat move on 1 bulan? Oke. Tutor. Oke, apa tuh? Potong rambut. Potong rambut. Karena pikirannya ini kan terganggu panjang. Kemarin aku rambutnya panjang segini. Oke. Potong rambut. Kedua, nangis. Pokoknya puas-puasin aja nangis. Sebulan itu puas-puasin nangis. Oke. Sampai lega. Yang ketiga, lo cerita sama sahabat-sahabat lo ditampar. Oh, tampar mereka. Akunya yang ditampar. Oh. Ditampar sama kenyataan, keadaan. Galau. Jadi si cowok itu sebenarnya kita putus belum nyampe 2 minggu dia udah punya cewek jalan lain. sama cewek lain. Oh. Ya, foto boot coy. Dan udah. Oke, nggak usah ke situ deh. Kita nggak usah bahas lagi yang udah lalu. Sekarang Oke. gini, pertanyaan apa kriteria cowoknya Agnes? Yang pasti seiman. Sekarang mah seiman dulu. Oh ya. Biar bisa foto di bawah pohon Natal. Oh iya, karena mau Desember ya. Iya dong. Itu wishnya ya. Iya, wishlistnya guys ya. Oke, seiman 1, kedua. Gak ngerokok. Aku tipe kalau orang yang kalau ada yang ngerokok batuk-batuk. Sesak napas. Itu sih. Oke, kedua. Seiman, tidak merokok. Ketiga. Ketiga, dia janji di awal A, di akhir harus A juga. Misalnya. Contoh. Misalnya kita contoh aja ya, misalnya kayak dia mau beliin aku gelang aja gitu ya. Dijanjinya, oh aku mau Kayak ini. gini nih. Iya. gelang, ya, oke. Bulan ini aku beliin kamu gelang. Nah, bulan depan itu harus ada gitu. Karena kamu janjinya di waktu itu. Oh, berarti lu termasuk cewek yang ya Dijan- A, B, B gitu. Iya Ah. gitu. Kalau memang nggak bisa A, jangan Jangan ini, jangan bilang dari awal aja aku nggak menuntut kok. Oh iya, yang penting pasti-pasti aja. Pasti-pasti Hidup aja. itu realita ya, realistis Apalagi aku aja kan ya. terbuka, sangat amat terbuka ya, sefrekuensi. Jadi kayak ya udahlah santai aja bro gitu. Oh iya, Iya. keren banget ya. Ini yang didik lo ini bapak mama lu memang bagus atau bapak pendeta Victor lagi nih ya? Enggak dong. Kalau sama bapak pertama juga iya. Pertemanan juga harus iya gitu. Oke, keren. Jadi itu ya kriteria yang mau dicari Agnes tuh gitu. Takut Tuhan, tidak merokok, sama konsisten dengan perkataannya. Iya, benar. A, B, B. Iya, benar.
Oke. Bukan kalau kaya nggak? Bonus itu. Bonus. Oh, luar biasa ya. Tapi kalau bisa Tuhan yang itu ya gitu, supaya Oh. kami bisa traveling bareng Traveling gitu. bareng gitu ya. Tapi bukan itu yang utamanya. Oke, Agnes tipe yang cari cowok yang udah mapan atau nggak apa-apa nanti kita usaha sama-sama. Kalau aku sih ya maunya biar langsung jadi mapan gitu. Karena kan gitu lah, nggak mau capek lagi. Tapi Ya, ya. kalau memang Tuhan kasihnya cowok yang buat usaha bareng-bareng boleh Nggak juga. apa-apa sih. Artinya nggak harus. Nggak harus langsung Ya, kayak gitu. Kalau bisa Tuhan kasih yang mapan ya juga tidak Oke, nggak masalah, sangat amat menerima. amat amat menerima. Sangat amat ya. Ya, puji Tuhan gitu langsung sujud syukur gitu. Oke. Nah, Agnes sendiri nih. Mm-mm. Balik lagi ini kan memang kontennya ini adalah pengen dengerin sudut pandang Gen Z. Oke, benar-benar. Jadi aku pengen tahu sudut pandang Agnes tentang Mm-mm. apa itu pacaran dan kenapa harus pacaran. Apa itu pacaran? Ya, tujuan pacaran itu untuk apa? Tujuan pacarannya ya? Ya, Panjang nih. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti habis minum kita pesan lagi. Oke, terus. Tujuan pacaran itu tergantung pribadi yang pacaran ya, masing-masing ya. Kalau di Agnes sendiri sih pacaran itu waktu itu tujuannya supaya jadi penyemangat belajar, motivasi belajar. Jadi datang ke sekolah nih nggak dia seger-seger, semangat gitu kerja, semangat gitu sekolahnya. Nah yang kedua itu tempat ngobrol ya. Oke. Kadang-kadang kan kita sama Tuhan nggak semua bakal ini diobrolin. Jadi kita juga harus butuh yang ini. Yang real. Iya. Tuhan nggak real ya? Tuhan Iya ya, maksudnya di nggak lihat hati. secara fisik Iya, lah. Oke, benar. nah, terus. Yang kedua tempat jalan lah, senang-senang. Tapi senangnya itu yang positif. Kita mau kemana ada yang nemenin gitu. Oke. Benar-benar. Tapi nggak wajib ya guys buat kalian buat temen-temen itu harus sama pacar, bisa sama temen. Atau bisa sendiri ya sendiri. Bisa sendiri, bisa sendiri. Ya, Ya, benar. Itu tujuan dari Akunya waktu itu. waktu pacaran gitu ya. Terus ada lagi kan, lu tipe yang mana? Pacaran itu Mm-mm. apa namanya tuh? Betul. Mau diratuin apa gimana? Kan ada kan aku pengen mau diratukan sama cowokku gitu. Semua cewek pasti maunya diratuin nggak sih guys? Siapa sih yang nggak mau? Oh ya. Lu tapi kalau nggak diratuin gimana? Terima nggak? Maksudnya nggak diratuin ini gimana dulu? Kan gini, ada yang pengen intinya dia pengen dilayani habis-habisan sama cowoknya lah di. Pokoknya apa-apa cowok dia, apa-apa cowok dia. Aku nggak tipe kayak gitu guys. Hmm, Dia kan juga punya kehidupannya sendiri. Oke. Itu Kita juga punya kesibukan kita sendiri. Jadi nggak semua kita diurusin sama cowok kita gitu. Oh, keren. Luar biasa sekali. Yang kayak gitu malahan aneh gitu. Karena Iya, kita posisinya masih pacaran. Bukan Kecuali suami istri. Iya benar, suami istri aja nggak kayak gitu kok. Papa aku juga bisa ngurusin dirinya sendiri di rumah kalau nggak ada mama. Mama lu nggak minta papa lu ratuin dia? Harus dipijitin kalau pulang kerja. Kalau dia mah. Namanya perempuan ya guys, ya, harus dimanja. Oke. Nah, Nes, Mm-mm. ini kita agak rohani dikit lah ya, Mm-mm. agak spiritual sedikit. Tunggu, aku harus cari pertanyaan yang kemarin aku udah kasih kamu. Aku udah lupa nih, sebelum udah lupa. Oh ya, percintaan udah tadi kita ngobrol. Sekarang aku mau dengerin Gensi dan pandangan Agnes sebagai apa Gensi generasi Z ini tentang gereja. Menurut Agnes tuh di gereja tuh ngebosanin apa enggak? Kalau di aku sendiri sih enggak. Enggak ngebosanin. Mungkin karena secara iman harusnya enggak. Aku nggak bosan buat ke gereja karena ada aja hal-hal baru yang ada di gereja itu. Oke, contoh. Khotbahnya saya tamat memberkati bagi-bagi generasi Gen Z. Oh ya. Biasa itu siapa? Om Victor. Om Victor bagi tamu-tamu juga yang diundang di gereja Sekina gitu. Dan semua itu
sangat amat menjawab memberkati. kebutuhan lah ya. Benar, sangat Relate menjawab ya? kebutuhan, relate sama kehidupan. Kadang-kadang merasa tertampar gitu. Oh ya. Iya benar, karena kayak malu sama Tuhan. Aduh, Aduh, aduh gitu ya. Aduhnya sampai segitu ya. aduh. Oh. Gitu. Tapi terkadang ada memang beberapa teman-teman aku yang bosan ke gereja karena gitu-gitu aja, datang ke gereja, khotbah, udah langsung pulang gitu. Oh. Gitu. Gitu-gitu. Nggak ya. ada hal yang baru yang bikin mereka tuh betah ke gereja. Ada beberapa yang kayak gitu. Itu teman-temannya Agnes. Ada beberapa. Oh, ada beberapa gitu. Oh. Jadi berarti bisa dibilang gerejanya yang Agnes gereja sekarang Sekina ini adalah gereja yang relate sama kehidupan Kita. Agnes Iya gitu ya. benar. Dan itu menjadi semangat untuk oke minggu datang lagi, datang Iya, lagi. pasti dong harus datang. Datang lagi dan begitu ya. Iya. Itu keren sih. Oke. Apa tadi yang mau tanya lagi ya? Apa tuh? Gue udah habis pertanyaan gue nih. Habis. Ada habis deh. Tahu lagi mau kita bahas apa? Bahas Ada apa? nggak pesan-pesan lo untuk mereka yang pacaran beda agama satu, Mm-mm. sama itu tadi tips move on. Move on tadi udah ya. Move on udah dong. Itu pesan lo aja untuk yang pacaran beda agama. Sebenarnya pacaran beda agama itu nggak salah kalau memang dua-duanya saling mengusahakan. Di awal udah tahu bakal tujuannya kemana. Ada nggak yang mau ngalah? Kalau ada yang mau ngalah buat kalian yang pacaran beda agama, silahkan lanjut. Dan kalau kalian belum tahu nih, belum ada yang bisa ngalah, harus selesai di saat itu juga. Karena kalau dilanjutin, nggak bakal ada ujungnya. Jadi bakal sia-sia, buang-buang waktu aja. Mending kalian cari yang cowok seagama deh. Jadi kalau udah beda agama itu memang ya Susah, tanpa diperdebatkan guys. pasti Iya. susah ya. Kalau Segera sadar aja sih. iya, kalau aku gini sih, aku memandangnya kalau bisa orang katanya kayak aku pandanganku soal beda agama, aku akan say bahwa dari awal langsung bilang mendingan cut. Benar. Mendingan cut. Karena let's say gini aja lah. Katakanlah kita nih, lu agama lu Kristen, gua Hindu misalkan. Kita punya hubungan, katakanlah nanti kita udah menikah nih dan kita punya masalah dalam rumah tangga. Lu berdoa ke Tuhan lu, gua berdoa ke Tuhan gue. Gimana tuh ya? Ya kan nggak bisa. Sementara di Bible aja kan udah bilang Tuhan itu hanya akan menjawab doa kalau ada kesepakatan. Benar. Ya kan? Kalau sama-sama Sama-sama satu. Jadi oke, apapun itu teman-teman di luar sana, dari sini kita mau bilang bahwa beda agama itu memang lebih baik dari awal jangan diteruskan. kalau udah tahu gak bakal bisa. Dan memang pasti nggak bakalan bisa. Bener sih susah karena susah gitu. yang seagama aja kita susah ya. Apalagi yang beda agama. gitu ya. Itu aku sadarnya sekarang, tapi ya. dulu aku nggak sadar. Oh, ya. Banyak teman-teman aku yang ngingetin. Oh, biasanya orang kalau lagi jatuh cinta itu ini Buta. tai kucing pun dibilang coklat itu. Itulah. Sekarang puji Tuhan udah sadar ya, Bung ya. Sadarnya belakangan sih. Sadarnya belakangannya. Kalau di awal apa? Gak mau malu. Aku pacaran ini sebenarnya malu guys. Ini malu gitu. Padahal udah bilang sama teman bisa kok, bisa pindah agama bisa gitu kan. Di akhir putus juga. Mana 2 tahun. Aduh gitu. Malu banget. Oke, sama ini apa itu? Kalau bisa carilah. Aku suka yang tadi Agnes bilang. Di lingkungan gereja itu ketemu teman-teman yang positif. Nah, saran aku untuk buat teman-teman yang nyari pasangan, carilah mereka yang ada di gereja. Karena Pasti. gini, pasangan yang terbaik itu pasti ada di tempat yang terang. Benar. Dia bukan ada di tempat yang LC berada. Iya. Meskipun secara looknya cantik, tapi kan, Bukan ya. aduh. Jadi harus nyarinya yang di gereja ya guys. Iya, iya. Yang di gereja. Oh, serem kali. Nggak kuat aku ngomongin itu. Jadi carilah yang ada di gereja, yang Benar, rajin. benar. Karena memang maksudnya gini, gereja aja dia udah rajin datang,
mau setia cari Tuhan, Benar. pasti dia orangnya baik, Pasti. gitu ya. Sama itu tadi, ya laki-laki yang nggak merokok itu pasti keren. Keren, keren. Makanya aku nih kelihatan keren banget karena memang nggak ngerokok. Sama ini minuman gue nggak pakai gula ini, Oh. karena udah manis. Wow, it's Saya- magic. Karena kalau pakai gula nanti diabetes. Mau ngomong gimana lagi nih gue ya? Tapi gini, lu waktu di sekolah belajar kurang-kurangnya nggak? Pengurangan. Kan ada perkalian pertambahan. Iya, Belajar iya. pengurangan nggak? Belajar dong. Kok kamu nggak ada kurangnya? Jadi bisa dibilang sekarang itu Agnes itu lagi dihantui sama takut tambah dewasa itu. Benar. Dan itu yang bikin overthinking ya. Overthinking sekali. Nah, Sampai botek nih teman. nah, gimana acara apa? KKR kemarin? Iya, acara KKR guys, tentang ibadah kebangunan rohani. Pada hari Rabu kemarin, Berarti baru. baru Nah, Rabu gimana 30 tuh? Juli. Nah, gimana tuh? Sangat amat memberkati pastor ya, Pastor Daniel Raj yang membawa khotbahnya. Oke. Itu dia membicarakan yang kuasa kita sebagai manusia gitu. Kita punya kayak apa ya, gimana ya ngomonginnya, dia sangat amat memberkati gimana kita bisa punya kuasa yang Tuhan kasih ke kita sebagai manusia untuk melawan iblis, bisikan-bisikan jelek dari iblis gitu. Termasuk overthinking tadi. Benar. Itulah sangat-sangat memberkati aku. Kemarin itu aku sangat ada kesembuhan di situ ya, ada pemulihan, kelepasan dan kuasa mujizat. Jadi semua orang tuh dari luar sebenarnya 30% cuma orang Sekina yang datang. Oh ya, kebanyakan dari luar. Kebanyakan dari luar, memang antusias sekali nih mereka. Jadi pas selesai khotbah disuruh ke depan untuk diberkati, didoakan gitu. Aku tuh pelayan terakhir, Oke. ya, namanya pelayan ya. Ya. Diutamakan dulu yang jemaatnya lah. dulu. Itu pas didoain kayak Pastor Daniel Raj ini ngomong gini, kurang-kurang itu ya, kurang lebih lah ini ya. Dia bilang jangan khawatir tentang masa depanmu lah, jangan khawatir tentang masa depanmu, Tuhan ada buat kamu gitu. Kamu gak usah khawatir buat hari-hari esok gitu. Masa depanmu udah dibentuk sama Tuhan gitu. Terus aku nangis banget kayak, kok bisa-bisanya Tuhan tahu gitu, kayak Ini yang sedang aku ini yang sedang aku gumulkan sama Tuhan, lagi sedang banyak pikiran buat ini gitu. Karena sudah mau lulus ya. Ya. Jadi aku nangis. Padahal aku kan di bagian multimedia. Aku nangis sampai ke belakang, nangis nggak berhenti. Tetap mau kasih persembahan tuh tetap nangis kayak. Wow. Kok bisa Ya lega gitu. Di hati ini kayak ada yang nyembuhin gitu. ya. Itu sih sangat amat memberkati kemarin khotbahnya dari Pastor Jenny Daniel ini. Oh, wow, keren. Keren. Jadi artinya ya berarti aku bisa ambil kesimpulan bahwa kayak masalah overthinking, mental health gitu tuh ya solusinya lo harus datang ke Tuhan gitu. Benar. Ya nggak usah khawatir lah gitu, percaya aja sama Tuhan. Gitu. Nggak cepat sih, nggak praktis, nggak langsung jadi, tapi pelan-pelan Tuhan pasti lancar. Karena gini, cara kerja Tuhan itu kan dia mulai dari dalam. Benar. Nah, dia merubah dulu mindset kita, perspektif dia kasih kita damai dulu. Meskipun situasi luarnya belum ini, dia mulai dari dalam tuh. Dan jadi bikin kita tuh kayak apa ya? Kayak udah mulai gini, istilah saya itu mah lu bisa tenang meskipun di luar lu sedang lagi keributan gitu. Iya, loh. benar. Karena lu udah Damai dari hati, Damai dari guys. hati. Apa poin yang aku ambil itu apa ya? Dari kemarin itu gak usah khawatir. Iya. Tuhan bakal memberikan apapun yang kamu sedang doakan sekarang, kalau kamu udah siap. Wow, keren. Karena Tuhan pasti memberikan masalah supaya kamu tuh siap untuk kedepannya yang lebih baik. Lebih dewasa tentunya. Iya gitu. benar. Jadi pasti bakal ada kok doa-doa kamu bakal terjawab kalau kamu memang udah siap dari hati, mental, semuanya bakal diwujudin sama Tuhan. Iya. Dan masalah itu ya datang supaya menguji kita gitu. Benar. Ya, benar.
masalah itu juga sebenarnya berkat. Jadi berkat ya, juga ya. buat kita supaya menjadi pembelajaran nih. Ya, ya. Berarti ya bisa dibilang juga kayak kemarin Agnes pada akhirnya putus pun ya jadikan sebagai pembelajaran Benar. sebetulnya untuk lebih better lagi di depan. Benar. Jadi pikiran aku kan jadi terbuka. Jadi terbuka, oh ternyata ini Gini, toh yang gini dinasihati. toh. Iya, ya benar. Kemarin doanya tuh bilang gini, Tuhan kalau memang dia jodoh dari Tuhan, jauhkan, dekatkan. Kalau memang bukan dari Tuhan, jauhkan. Betulan dijauhkan Tuhan. Oh ya ya. Dijawab juga ya. Dijawab juga, ternyata Oke. setelah aku waktu itu aku nangis. Tuhan kenapa dijawab betulan? Kenapa dijauhin betulan? Ternyata setelah putus aku lihat-lihat, oh gitu. Makasih ya Tuhan. Makasih ternyata lebih cepat gitu. Tuhan kasih petunjuk gitu sama aku gitu. Ternyata yang kemarin aku bilang baik, yang kemarin aku ini dari Tuhan ternyata salah. Makasih ya Tuhan gitu. Wah, Aku keren. bilang makasih banget sama Tuhan, ternyata membuka pikiran, membuka mata, membuka hati aku lah gitu. Di umur yang udah mulai dewasa ini. Oke. Oke Agnes, thank you sudah Thank you. join. Dan boleh teman-teman Agnes yang mau ngobrol di podcast ini boleh. Boleh karena banget. Ini ruang yang memang sengaja aku Mm-mm. bukan aku sebutnya ini safe space, ruang aman untuk siapapun boleh ngobrol di sini karena aku yakin semua orang pasti punya cerita. Benar. Dan cerita mereka pasti akan jadi motivasi, jadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Thank you ya. Thank you. Jangan lupa subscribe. Bilang dulu. Subscribe and follow guys, dan share juga buat teman-teman kalian ya. Oke, itu paling penting. Bye bye. Bye-bye.